Hai millennials, kalau misalkan kamu sering makan nasi, ternyata makan nasi yang hangat itu punya banyak bahayanya juga loh. Nah, berikut nih videonya membahas tentang bahayanya kalau kalian makan nasi nih. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian wajib like, comment, and subscribe ya channel ini. Nah millennials, mungkin kamu sering banget mendengar bahwa makan nasi kemarin disarankan untuk orang yang menderita kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2. Katanya sih makan nasi yang sedang hangat-hangatnya dapat cepat meningkatkan gula darah kamu, tetapi apakah itu benar? Nasi menjadi makanan utama orang Indonesia, bahkan banyak orang Indonesia yang merasa belum makan jika belum makan nasi. Tentu, menghindari atau mengurangi nasi bisa menjadi mimpi buruk banyak bagi orang. Namun, punya penyakit diabetes bukan berarti Anda harus menghindari nasi. Masih boleh makan nasi, tapi dengan beberapa aturan. Salah satunya disarankan adalah dengan memakan nasi kemarin atau nasi yang sudah dingin. Tapi, apa sih yang membuat makan nasi kemarin berbeda dengan makan nasi yang baru dimasak? Nasi kemarin atau nasi yang sudah dingin memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi yang baru dimasak. Tentu, ini menguntungkan bagi orang yang memiliki diabetes. Makanan dengan indeks glikemik rendah baik untuk orang diabetes karena makanan ini tidak langsung dapat menaikkan kadar gula darah. Berbeda dengan makanan yang mempunyai indeks glikemik tinggi yang dapat membuat kadar gula darah melonjak lebih tinggi. Nah, banyak peneliti membuktikan bahwa makan nasi dingin dapat mengurangi kalori masuk ke dalam tubuh Anda, sehingga hal ini dapat mencegah diabetes tipe 2. Para peneliti mengembangkan metode masak yang bisa membuat kalori gula dalam nasi diserap lebih sedikit oleh tubuh. Tim peneliti menambahkan 1 sendok teh minyak kelapa pada air mendidih yang akan digunakan untuk memasak beras selama 40 menit. Setelah nasi matang, kemudian didinginkan dan disimpan dalam lemari es selama 12 jam. Metode ini dapat meningkatkan pati resisten sebesar 10 kali lipat. Ingat, sebaiknya disimpan dalam lemari es, bukan dibiarkan begitu saja di suhu ruangan. Membiarkan nasi begitu saja memungkinkan bakteri untuk berkembang dalam nasi dan bisa jadi membahayakan kesehatan kamu. Pati dalam resisten mirip dengan serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan mencegah penyakit diabetes. Saat nasi dimasak, kemudian didinginkan selama beberapa jam, ini dapat mengubah bentuk dan struktur dalam nasi. Pendingin merupakan proses yang penting karena menyebabkan pembentukan pati resistennya. Pati dalam nasi yang bisa dicerna menjadi tidak dapat dicerna sehingga juga menurunkan kalori yang dapat diserapkan oleh tubuh sampai 60%. Nasi yang sudah dingin ini tidak masalah jika Anda ingin menghangatkannya lagi. Ini tidak akan mempengaruhi kadar pati resisten yang sudah berbentuk di dalamnya. Perbandingan makan sumber karbohidrat hangat dan dingin. Penelitian lain juga telah menguji dampak makanan sumber karbohidrat lain selain nasi terhadap kadar gula darah. Penelitian ini membagi pasta, salah satunya sumber karbohidrat, dalam 3 metode penyajian yang berbeda, yaitu pasta yang baru saja dimasak, yaitu masih hangat, pasta yang sudah didinginkan selama semalam, dan pasta yang sudah didinginkan selama semalam dan dihangatkan lagi. Oke milenial, segitu dulu video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat ilmu dari video aku ini. Dan jangan lupa comment and subscribe. Oke, don't forget millennials, jadilah millennials yang cerdas. Open your mind and see the world. Dadah!